Halo, hai, akhirnya kita ketemu lagi di Eloy Stories episode 3. Oke, selamat datang semuanya dan terima kasih untuk tetap mengikuti channel ini hingga ke episode 3. Saat ini sudah terupload dan aku mengucapkan terima kasih kembali juga kepada teman-teman semua yang kemarin ataupun sebelumnya sudah menonton dan mengikuti Eloy Stories di episode 1 maupun 2. Terima kasih yang meskipun itu entah teman-teman hanya menonton dalam kurun waktu beberapa menit ataupun hingga selesai. Bagaimanapun aku sangat berterima kasih untuk support dan dukungannya. Bagaimanapun hal itu sangat berarti buat aku. Dan pada kali ini kita akan memasuki episode ketiga yang dimana telah masuk kiriman cerita dari salah satu teman kita atau saudari kita yang mengatasnamakan dirinya untuk diinisialkan saja dengan nama Laya. Pengiriman cerita ini sendiri dikirimkan melalui via DM dan sejauh ini bagi teman-teman yang mau membagikan ceritanya bisa untuk dibagi aja untuk dikirimkan tentunya dengan kewenangan hati ataupun kewenangan yang teman-teman telah berikan juga. Nanti setelah itu bisa untuk aku terima dan proses untuk dibacakan di sini. Untuk cerita kali ini dari Laya. Cerita ini berkisahkan tentang persahabatan yang dimiliki oleh Laya. Yang dimana persahabatan itu telah terbangun sedari mereka kecil. Namun karena beberapa halangan ataupun rintangan yang ada dalam persahabatan itu, terdapatlah beberapa akhirnya kerenggangan yang mereka alami. Dari sini Laya sedikit untuk bercerita dan ingin mencari tahu bagaimana harusnya dia untuk berperilaku ataupun bertindak nih, ambil keputusannya seperti itu. Baik, maka dari itu bisa aja kita langsung masuk ke dalam ceritanya yang akan aku kategorikan ke dalam kategori kehidupan, karena bagaimanapun sosok teman ataupun sahabat itu ialah salah satu bagian dalam kehidupan kita yang menemani entah dalam momen dimana saat kita ini terpuruk ataupun juga dalam bahagia. Pasti ada orang-orang berarti di sekitar kita yang salah satunya itu yaitu teman ataupun sahabat. Baik, akan aku mulai untuk bacakan ceritanya. Jadi tuh dulu aku punya sahabat nih dari kecil sekali. Pasti tuh main terus. Beranjaklah kita sampai SMP. Dan waktu aku kenaikan SMP tuh pindah rumah kan ke rumah yang sekarang. Di situ kita kurang deket sih jadinya. Karena aku kayak sedikit narik diri sendiri dari persahabatan itu. Karena aku ngerasa kok kayaknya ada yang mereka tutupin dari aku ya. Dan aku nggak suka aja kalau nggak dilibatkan. Waktu itu, aku rasa yang ditutupin dari aku bukan satu atau dua hal aja. Nah, dari situ aku kebawa emosi lah. Untuk benar-benar narik diri dari persahabatan itu. Tanpa aku tanya atau minta penjelasan ke mereka. Di sini saat ini aku ngerasa nyesel banget sih karena ngelepas sahabat aku. Makanya aku pengen banget minta maaf langsung buat ngelurusin ini. Tapi aku pikir juga ini udah terlalu lama buat dibahas lagi. Nyeselnya itu sih yang kadang bikin ngeganjel. Aku tuh pengen banget deket lagi sama mereka. Jujur kangen, hehehe. Kadang kepikiran kayak harusnya aku bisa cerita ini itu sama mereka. Harusnya aku bisa jalan sama mereka. Harusnya aku bisa ngerayain hal-hal kecil sama mereka. Harusnya aku bisa habisin uang sama mereka. Ya, walaupun sekarang ada sahabat-sahabat yang lain, tapi kayak orang tuh nggak bisa disamain gak sih? Oke, itu cerita yang disampaikan oleh teman kita Laya tadi.
Jadi di sini kita mulai mendapatkan gambaran karena ada satu atau dua hal yang itu menyebabkan persahabatan mereka terbilang merenggang atau menjadi jauh jaraknya antara kedekatan yang dulu ada jadi jauh banget nih kerasanya. Kita mulai bahas cerita dari Laya ini. Pada awal mula Laya menjelaskan mereka sudah bersahabatan sejak kecil sekali. Nah, kecil sekali ini mungkin bisa kita lihat gambarannya sebagai entah itu kita masih anak-anak ataupun udah mau masuk ke remaja gitu kan. Sampai beranjaklah mereka ke SMP. Laya ini sempat kan berpindah rumah di dalam ceritanya ini. Sebelum dia SMP sampai dia naik kelas SMP itu kenaikan SMP dia pindah rumah. Mungkin itu jadi salah satu hal juga yang mengakibatkan Laya dan sahabatnya menjadi kurang banyak pertemuan yang terjadi. Jadi bisa dibilang karena jarak rumah yang sebelumnya mungkin dekat dan ngebuat untuk mudah saling berjumpa. Setelah Laya berpindah rumah, jadi mungkin perjumpaan itu semakin jarang ya. Dari hal itu, Laya menduga-duga. Yang di sini dijelaskan, aku ngerasa kok kayaknya ada yang mereka tutupin dari aku. Oke. Pertama di sini Laya udah menduga-duga karena mungkin wajar ya, kita yang udah lama nih nggak pernah ketemu sama circle ataupun geng yang kita punya, teman dekat, sahabat atau semacam itu. Kita udah lama nggak pernah ketemu, entah itu dalam beberapa minggu ataupun bulan. Ketika kita join lagi mungkin udah kayak ada pembahasan lain nih yang nggak kita ikutin atau ketinggal. Itu wajar nggak sih? Tapi di sisi lain agak overthinking juga ya Laya ini. Dia overthinking sampai bikin kayaknya ada yang ditutupin dari Laya. Nah, dugaan-dugaan kayak gini nih yang menurut aku itu hal yang ngebuat salah satu faktor semakin seseorang menduga-duga yang bikin overthinking tuh semakin liar. Yang akhirnya entah yang difikirkan dalam pikiran tuh nyata atau enggak, kadang kebawa terus nih ke duga-dugaan yang mungkin itu nggak benar adanya. Mungkin seperti itu salah satunya. Nah, dan wajar juga kayak yang dibilang Laya di sini. Dia nggak suka kalau nggak dilibatkan. Wajar sih maksud aku. Ketika kita nih sebagai pertemanan udah punya temen nih, kita dalam sebuah pertemanan yang dekat, sahabat semacam itu. Ketika ada suatu hal pembahasan atau suatu hal yang jadi obrolan bareng-bareng nih yang biasa dibahas, tapi kalau kita nggak dilibatin pasti emang rasanya kayak kita tuh dikucilin gitu kan, dikucilkan. Ya itu wajar sih menurut aku rasa yang dimiliki Laya ini pada waktu itu. Nah, dan di sini Laya juga menambahkan juga penjelasannya. Waktu itu aku rasa yang ditutupin dari aku bukan satu atau dua hal. Nah, sebelumnya aku mau mohon maaf nih sama Laya. Di sini Laya menyampaikan juga, waktu itu aku rasa. Nah, perasaan yang Laya punya di waktu itu kan bisa dibilang sebagai dugaan-dugaan yang Laya cari sendiri kan. Jadi kayak kejadian yang Laya temui kayak di teman-teman Laya nih, kok mereka kayak gini ya, kenapa ya? Akhirnya otak Laya sendiri yang mencari tahu nih, kenapa ya, apa ya, kayak kok kayak ada yang ditutup-tutupin ya, kenapa ya, apa ya? Akhirnya dugaan-dugaan yang mungkin itu tuh nggak benar adanya bisa jadi malah nguasain pikiran Laya. Yang hasilnya Laya ngebelain diri Laya buat mengedepankan ego itu sendiri.
mengedepankan ego untuk menuruti isi pikiran yang dugaan-dugaan yang belum tentu benar itu. Menurut aku ya, kalau seumpama aku salah, aku mohon maaf. Karena di dalam cerita ini Laya menyampaikan perasaan yang Laya punya dari dugaan-dugaan itu menurut aku. Beda halnya kalau seumpama Laya menemukan suatu emang bukti nyata nih, teman-teman Laya ada yang emang ngomong jelek pas Laya mau dateng. Nah, kan itu ke gap banget nih. Oh, mereka ngomongin jelek aku ternyata. Itu baru bukti nyata. Tapi kalau masih dugaan, itu hal yang paling bahaya menurut aku. Bahaya dikarenakan apa? Dugaan itu bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, bisa juga dugaan itu mengarahkan kita ke hal-hal negatif yang mungkin itu pun juga nggak ada di kenyataannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, akhirnya di sini Laya emang kebawa emosi dan bener-bener narik dari persahabatan itu tanpa Laya tanya atau minta penjelasan ke mereka. Nah, itu jadi tantangan terbesar yang mungkin bisa dibilang jadi salah satu juga pilihan yang Laya ambil dan hasilnya pun mungkin yang Laya rasakan saat ini. Karena bagaimanapun sebuah pilihan yang kita ambil di waktu itu kadang juga yang mengakibatkan terciptanya keadaan di waktu ini seperti itu. Jadi sedikit pandangan yang aku punya, bagaimanapun ketika kita mungkin di suatu keadaan yang entah itu terbawa oleh perasaan sedih, emosi, kecewa ataupun semacamnya yang menekan hati dan perasaan kita, baiknya jangan kita gegabah untuk mengambil keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa. Karena di saat pikiran maupun hati kita itu nggak terkendali, itu memungkinkan banget kita mengambil keputusan yang itu sangat berjangka pendek gitu loh, ataupun bisa dibilang itu keputusan yang ya bersumbu pendek, bisa dibilang kayak gitu. Karena kita nggak memikirkan kalau kita ambil keputusan itu nanti ke depannya gimana ataupun apa. Nah, itu yang membahayakan karena kita udah termakan sama emosi ataupun perasaan yang nggak enak di waktu itu. Dan baiknya di saat kita dalam keadaan kayak gitu, tenangin diri dulu, dan setelah kita udah mulai tenang, coba kita cari apa ya, hal positif ataupun jalan keluar lain yang baik bisa kita lakukan seperti itu. Nah, pada akhirnya di sini Laya menjelaskan juga, aku ngerasa nyesel banget sih karena ngelepas sahabat aku. Makanya aku pengen banget minta maaf langsung buat ngelurusin ini. Tapi aku pikir juga ini udah terlalu lama buat dibahas lagi. Nyeselnya itu sih karena kadang bikin ngeganjel. Aku tuh pengen banget deket lagi sama mereka karena rasa kangen yang Laya punya sama sahabat-sahabat Laya dulu. Meskipun saat ini Laya banyak sahabat-sahabat baru yang ada di sekitar Laya, tapi bagaimanapun pasti sahabat lama itu bisa dibilang punya hal yang membekas tersendiri di dalam hidup Laya. Itu pasti. Nah, dari hal ini aku pribadi sedikit untuk memberi masukan bagaimana untuk menyikapi persoalan ini walaupun udah terbilang cukup lama juga terlewati waktu yang berlalu. Namun kalau Laya lebih memilih untuk tenggelam dalam rasa, tapi udah terlalu lama juga nih, udah selama ini kayaknya percuma juga aku untuk berusaha buat memperbaiki, ngelurusin dan semacamnya. Menurut aku itu justru semakin buruk karena ibaratkan semua itu jadi bom waktu. Jadi bom waktu yang bagaimanapun ketika semakin diulur, semakin dikesampingkan, namanya permasalahan tuh terkadang justru semakin bikin kita nggak tenang aja kalau kita akhirnya sadar untuk mengingat itu lagi.
Dan dari hal itu sendiri, aku menyarankan Laya bagaimanapun ketika Laya saat ini punya dorongan besar yang mungkin Laya punya, entah itu dari rasa kangen, rasa pribadi Laya yang pengen buat ngelurusin kesalahpahaman di masa lampau meskipun udah lama banget. Tapi nggak ada salahnya untuk Laya coba menghubungi lagi, ngebahas hal yang dulu mungkin sempat jadi kesalahpahaman antara Laya sama sahabat-sahabat Laya kayak gitu. Dari hal itu, aku sendiri percaya ketika hal yang didasari niat baik, semoga pun akan diberikan hasil yang baik. Terutama kayak Laya yang berusaha untuk mengusahakan guna memperbaiki hubungan Laya dengan sahabat-sahabat Laya yang dulu seperti itu. Jadi nggak ada masalahnya untuk Laya coba. Tapi beda lagi kalau Laya memilih untuk semakin hari di saat ini sekarang hingga seterusnya, Laya lebih memilih untuk memenangkan overthinking yang kayak nanti jika gini, jikalau, kalau gini kayaknya dan semacamnya, ya nggak akan ada habisnya kalau kayak gitu. Dan akhirnya Laya cuma tenggelam dalam overthinking, yang akhirnya Laya nggak tahu kenyataan yang sebenarnya ada tuh kayak apa, dan akhirnya Laya nggak bakal menemukan nih solusi untuk memperbaiki ini semua. Karena hal yang bisa untuk dibenarkan pada saat ini ialah hal baik yang Laya punya. Niat baik untuk memperbaiki hubungan persahabatan itu lagi. Dan tentunya ketika ada emang kesalahpahaman yang dulu dimiliki, itu aku dukung sepenuhnya untuk bisa diperbaiki seperti itu. Dan sekiranya pun, ini sekiranya ya, maksudku ini dugaanku juga ya, walaupun kemungkinan nih teman-teman sahabat Laya di masa lampau emang punya hal yang ditutupin dari Laya, walaupun emang benar nih, seumpama emang benar, menurutku karena ini waktu udah berjalan lama banget, pasti bagaimanapun semua itu bakal tertinggal masalah-masalah yang udah berlalu itu. Karena apa? Apa yang ada sekarang lebih berfokus untuk masa yang bakal datang. Dan apapun masalah yang ada di belakang, apalagi di masa-masa kecil kita dalam tumbuh kembang, pasti kita bakal mendamaikan itu semua. Semoga seperti itu dugaanku. Dan meskipun ada dugaan lainnya yang mungkin ada, kemungkinan pun juga nggak seburuk itu menurut aku, tapi mungkin Laya sendiri yang menganggapnya udah kayak senegatif thinking itu ke sahabat-sahabat Laya. Wajar dalam bertumbuh ataupun bertambah usia, kita banyak transisi emosional yang kita punya. Kadang kita gampang emosi, kadang kita gampang sedih, kadang kita gampang kena hati. Ya itu wajar, namanya kita berproses untuk menuju ke dewasa. Itu wajar, karena bagaimanapun dari setiap kejadian kita belajar untuk memahami diri maupun juga memahami orang lain di sekitar kita. Namun, dari itu tadi, kalau Laya mau belajar, jangan pernah menutupi hal-hal baik yang hati Laya udah punya. Seperti niat baik salah satunya ini, untuk mengusahakan, memperbaiki dan meluruskan persahabatan yang mungkin cukup renggang di saat ini. Seperti itulah ya. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa aku di sini sampaikan dan persembahkan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih aku sampaikan ke Laya yang sudah menyampaikan ceritanya dengan sepenuh hati. Aku pun juga berterima kasih untuk menerima dan membacakannya. Semoga dari kisah ini kita semua juga bisa belajar tentang sebuah persahabatan
yang bagaimanapun, semoga siapapun teman-teman yang kita miliki saat ini ataupun sahabat-sahabat yang kita miliki saat ini, semoga dapat bertahan sepenuhnya hingga masa-masa mendatang, terutama jika sahabat itu memang berarti bagi hidup kita. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dengan segenap hati dan raga. Dan tak terlupa aku selalu mendoakan teman-teman semoga selalu dalam limpahan berkah kebahagiaan lahir maupun batin. Di sini aku Eloy pamit undur diri dan terima kasih.